Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa. Semoga semua berada dalam keadaan sehat dan menikmati berkat Tuhan di akhir pekan ini. Di akhir pekan Sabtu tanggal 9 Juli 2022, kita kembali akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Dan tema renungan kita, pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak sanggup untuk datang menghampiri hadirat Allah yang kudus itu. Tidak dapat menghampiri Allah dengan kekuatan dan kecerdasan, sebagaimana digambarkan kerinduan umat Allah dengan cara membangun menara Babel. Tuhan tidak menghendakinya dan mereka tidak mencapai apa yang menjadi impian dan harapan kita. Nah, karena itu menghampiri Allah itu hanya bisa dilalui dengan kekudusan melalui pengampunan dosa. Saudara-saudara, bacaan kita dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 itu mengisahkan tentang pengampunan Allah kepada umatnya sebagaimana kisah pengampunan Allah di padang gurun ketika Musa meninggikan ular tembaga, bahwa siapapun yang dipangut ular tedung tetapi memandang kepada ular tembaga yang telah ditinggikan Musa, maka mereka tidak akan mati. Mereka akan mendapat pengampunan dan mereka hidup. Seperti halnya Musa meninggikan ular tembaga, orang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, bangsa Israel diminta untuk tetap memandang ular tembaga, supaya mereka sekalipun dipatok ular, mereka tidak mati. Bangsa Israel selamat itu karena inisiatif Allah. Dan kita pun juga selamat itu karena inisiatif Allah yang meninggikan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Dan setiap orang yang memandangnya, yang percaya kepadanya, sekalipun dosa menggerogotinya, ia tidak akan binasa karena ia mendapat pengampunan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Allah yang telah diputus akibat dosa juga dipulihkan oleh Allah sendiri. Ketika hubungan itu putus, kita kehilangan pengharapan dan hidup. Namun oleh belas kasih Allah, kita dianugerahi keselamatan melalui Yesus Kristus. Karya penyelamatan Allah dimulai dengan pengampunan, dan pengampunan itu melayakkan kita untuk datang menghampiri hadirat Allah yang kudus. Oleh Yesus Kristus atau melalui Yesus Kristus, kita dibebaskan dari hukuman. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Karena itu datanglah kepadanya dan mengakui segala dosa, agar ia yang telah menebus dosa kita itu, dosa manusia, mengampuni dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Dia telah berbelas kasihan dan akan memberi pengampunan bagi orang yang memohon pengampunan kepadanya. Datanglah kepada Sang Pengampun itu sehingga kamu diselamatkan. Saya pun diselamatkan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu. Engkau menyatakan belas kasih-Mu lewat pengampunan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk selalu datang kepadamu dan kami terus
Mohon belas kasih-Mu, pengampunan-Mu dari dosa dan kesalahan kami. Berkati seluruh kehidupan warga jemaat. Berkati dalam tugas dan pelayanan, pekerjaan, perjuangan untuk memasukkan anak-anak ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi, agar mereka boleh bersuka cita ketika mencapai harapan-harapan mereka. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, dan hiburkan yang berduka. Orang-orang yang terus mengikuti renungan dan doa ini Tuhan berkati selalu dan kuatkan mereka dalam menjalani hari hidup mereka. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan tetap menguasai mereka dan mengaminkan bahwa Allah itu Allah yang mengasihi, yang telah menebus dosa manusia, sehingga setiap orang yang datang kepadanya mengaku dosanya diampuni, dan Tuhan menganugerahkan kepada mereka berkat dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa kita di hari Sabtu ini. Tuhan Yesus menjaga selalu dan sayang kita semua.